Halo guys, selamat malam. Kembali lagi dengan Nica Laci di sini. Gua lagi di daerah Kota Tua. Ini gue lagi mau pulang sih sebenarnya. Baru balik kantor, jadi gue sengaja lah lewat area-area sini. Ya, jalan-jalan lah bentaran. Jadi ini gue dari Kota Tua mau ambil arah apa namanya Tambora. Ya, sekitar-sekitar situlah buat lo yang tinggal di Jakarta Barat dan sekitaran mungkin tahu jalanan ini. Aduh, habis hujan, motor baru dicuci, udah kotor lagi. Set, ah. Cuma kadang gue hujan tuh ngarep gitu, ngarepin hujan justru. Soalnya ya kalau misalkan hujan tuh motor kan yang lain kebanyakan yang bawa yang apa nggak bawa jas hujan, kan pada neduh tuh, jadi otomatis jalanan agak lengang. Gitu deh. Jadi jalanan tuh lancar, entah kenapa. Ya nggak entah kenapa sih, ya normal lah. Ini jembatan 3. Jembatan 3 apa jembatan 5 apa jembatan 2 ya? Aduh. Gue tuh kurang apal sebenarnya. Gue cuma tahu rutenya doang. Nama-nama daerahnya tuh nggak lupa, apa lupa. Nggak apal juga sih. Oh, ini Bandengan. Gue taunya cuma apa Polsek Tambora doang di sekitar situ. Duh. Tumben agak lancar sini. Biasanya macet. Jadi kalau lo yang punya Instagram yang udah nge-follow gue, pasti tau lah gue buka sejenis survei gitu. Jadi gue ada 5 materi, bukan 5 materi, ya apa ya, 5 bahan vlog. Nah itu kan kalian pada voting. Ya kira-kira vlog mana sih yang kiranya yang bakal gue bawain gitu. Nah apa? Ya berdasarkan hasil voting, ya votingnya bentaran aja sih sebenarnya, nggak usah lama-lama. eh jadi gue pengen ngasih tips dikit aja sih, cara gimana sih gue kalau milih motor, milih riding gear, atau ya sebenarnya cara ini juga berlaku untuk ya gue tuh mau beli sesuatu, ya misal kayak laptop atau komputer, nentuin speknya juga ya kurang lebih sama. Mungkin yang paling banyak ditanyain mungkin motor dulu sih ya. Kriteria gue dalam milih motor itu gimana sih? Uh, Jujur gue sebenarnya nggak ada kriteria khusus. Gue pengen motor seperti apa? Paling yang paling pertama gue pikirin itu adalah budget. Ya gue budget mentok bisa berapa? Itu sih yang paling utama. Terus yang kedua, gue tuh mikirin motor karena gue tuh ya tiap hari tuh pakai motor kemanapun. Mungkin selanjutnya gue tuh apa ya, orangnya tuh masih mikirin kenyamanan kalau misalnya naik motor. Ya soalnya gue tuh orangnya gampang pegel, makanya pilihan motor gue, opsi-opsi motor gue tuh nggak jauh dari yang naked. Motor naked seperti ini jarang sih gue kepincut pilihan sport firing. Ya kan, karena sport firing ya kalau bagi gue ya ini opini sih. Kalau bagi gue sih karena posisi ridingnya agak bungkuk. Kalau untuk gue itu agak pegel kalau misalnya dipakai harian. Ya begitu sih. Ya itu opini sih dan selera masing-masing. Cuma ya kalau misalkan pilihan lo lebih suka yang sport dan lo lebih suka yang bungkuk, ya silakan. Opini sih. Terus juga sekalipun gua mikirin kenyamanan gua sendiri, gua juga tuh masih mikirin penumpang. Ya karena gua, oh wow, wow, selip pak.
Oh, sulit, Pak. Hati-hati Pak. Sampai mana tadi? Oh iya, gue tuh masih mikirin penumpang gitu kalau misalkan gue beli motor. Jadi kalau bisa untuk ukuran jok penumpang itu pas. Wis, biasa aja bos. Biasa aja bung. Ini macet lampu merah bung. Terus ya mungkin terakhir durability mesin. Ya kalau misalkan durability mesin ya who knows lah. Tergantung gimana kita makainya. Kadang ada ya baru setahun udah rusak atau ya belum, ya mungkin belum setahun udah ada yang rusak atau beberapa ya. Namanya buatan manusia nggak ada yang sempurna toh, ya nggak? Ya motor itu kan pasti ada plus minusnya lah. Ini nggak mau macet banget ya. Ya mungkin itu sih kriteria gue dalam memilih motor. Nah, gue berdasarkan kriteria itu kan otomatis gue harus observasi lah kayak gitu. Motor apa aja yang kiranya cocok gitu buat gue. Sebenarnya pilihan pertama gue itu jatuhnya pada Yamaha Fiction karena dari segi mesin oke, dari sisi penumpang oke. Nah, kenapa gue nggak milih Fiction itu karena posisi duduknya itu ya untuk badan gue tuh nggak pas. Walaupun gue lihat dari segi desain oke, oh gila bagus dia. Cuma ya gue nggak seret sama posisi ridingnya aja. Makanya gue akhirnya pilihannya jatuh ke si CB ini sih. Ya ini opini lah. Berisik. Lampu merah juga. Tuh sampai mana ya tadi? Lupa gua. Mungkin oh ya lanjut. Hal pertama yang bakal gua lakukan itu kan observasi dulu. Jadi gua nyari ya tipe-tipe apalah yang kiranya sesuai dengan range budget gua gitu. Waktu itu gua beli sih budget maksimum 25 juta. Soalnya ya maksudnya biar ada sisa-sisanya itu kayak buat asuransi kayak gitu-gitu. Makanya dari kemarin apa sih waktu gue pengen beli itu ya di range maksimum 25 juta dan motor 150, otomatis pilihannya ada 3. Iya 3. Gue agak lupa, maaf kalau salah. Pilihannya itu ada CB ini, ada Fiction sama Satria. Waktu itu Sonic belum keluar. Sama Satria F. Nah kalau untuk Satria gue otomatis blacklist. Karena gue butuh motor naked, bukan motor sport Ayago gitu. Nah kan jadi pilihannya langsung tinggal 2, Fiction dan CB. Nah yang gue lakukan setelah itu adalah gue cari unit test ride-nya. Kenapa? Soalnya kalau misalkan misal nih gue misalkan gue suka nih sama Fiction gitu, gue cuma ngelihat dari desainnya ganteng ya, oke. Terus dari segi performa, dari segi mesin ya oke gitu. Terus gue beli, ternyata posisi riding itu nggak cocok sama gue. Ya gue nggak mau gitu, otomatis bakal gue jual. Walaupun dari segi mesin oke. Ya mungkin bagi sebagian orang masalah nggak nyaman itu masih bisa ditolerir lah dengan sedikit modifikasi gitu, ganti stang atau apa. Cuma ya gue orangnya ya begitu, jadi nggak asal modifikasi aja. Gue juga modifikasi tuh mikir gitu, ini modifikasi misal ganti stang nih, ganti stang tuh apakah lebih nyaman, apakah lebih
ya lebih enak gitu. Wow, 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 wow. Ini motong jalan lagi. Ya kayak begitu. Jadi gua tuh dalam modifikasi motor juga nggak sembarangan. Nah jadi pas udah dapat test ride-nya, ya udahlah gue cobain CB sama Fiction ini, gue cobain, gue test ride lah seharian. Nah dan akhirnya ya pilihan gue jatuh lah ke motor ini. Selain punya torsi yang lumayan, juga posisi duduknya paling pas buat gue, kayak gitu. Ya itu sih cara gue dalam memilih motor. Ya mungkin untuk kalian juga pasti punya lah kriteria yang lain. Kayak buat lo yang doyan speed, kan pasti kalau misalnya lo yang doyan speed pasti jatuhnya kalau nggak ke Sport Ayago pasti ke motor fairing, kayak begitu. Jadi milih motor itu nggak sembarangan guys. Asik, Lims Moto, gaya Lims Moto. Jadi milih motor itu nggak sembarangan guys. Beli motor tuh nggak asal beli, nggak asal ini misal, oh gila R25 mesinnya kenceng nih, ganteng juga, terus beli ya. Nggak taunya nggak nyaman buat lo, dan naik motor itu tuh akhirnya kesiksa sendiri gitu. Ya kan nggak mau. Begitu. Jadi baiknya sih test ride dulu lah. Cari-cari unit test ride, mungkin di dealer ada, atau mungkin temen lo ada yang punya, ya lu cobain lah riding gitu. Apakah cocok buat lo atau enggak? Ya begitu, maksudnya biar nggak nyesel lah nantinya. Seperti itu sih. Ya mungkin buat yang mau komentar ya silakan lah, bisa komen di bawah pendapat lo seperti apa, atau mungkin cara lo milih motor seperti apa, boleh komentar di bawah. Hehe. Terus juga cara seperti itu juga berlaku buat cara gua dalam milih riding gear. Sama lah, misalnya kayak ini gue mau beli sarung tangan gitu. Yang pertama gue lakukan yang jelas ya gue googling dulu, cari-cari nih kira-kira dapat apa ya di budget segini. Misal kayak Kang Aje itu baru beli Respiro Skinner. Jadi kan dia juga sesuai sama budget. Terus langsung ke tokonya, terus dicobain. Jadi biar nggak salah beli dan ukuran yang lu pengen tuh ada pas gitu jadinya. Jadi nggak harus beli lagi lah karena nggak pas, kan sayang itu. Terus juga banyak yang nanyain, bang kalau misalkan lo upgrade CC atau upgrade motor, pilihannya ke apa? Kriterianya tetap sama. Kalau untuk pilihan sih sejauh ini ada 2. Ya pasti lo tau lah kalau misalkan motor naked, ya kalau nggak Z2,5, Z2,5 yang 2 silinder ya, bukan yang SL. Ya sama MT25. Ya pilihannya itu aja sih 2. Soalnya gue pilih naked ya karena riding posisinya buat gue masih ya masuk akal lah buat di badan. Buat badan gue tuh masih cocok lah. Ya tidak menutup kemungkinan pilihan lainnya bakal nambah atau mungkin berubah sesuai keinginan gue ataupun sesuai kebutuhan gue, kayak gitu. Atau ya siapa tahu gitu gue beli apa R25 atau CBR 2,5, kan who knows, siapa yang tahu. Gue sendiri pun nggak tahu kalau belum nyoba. Atau ya mungkin bisa jadi aja gitu, gue cobain CBR 2,5, ternyata enak, cocok buat gue gitu, terus gue beli, ya siapa tahu, karena gue belum tahu juga. Soalnya gue pakai motor ini masih cukup nyaman sih, masih cukup lah buat kebutuhan sehari-hari. Ya mungkin pakai motor cc besar itu hanya untuk apa ya kayak untuk San Mori aja gitu, untuk riding pagi, weekend, kayak gitu aja sih gue. Soalnya gue tetap sih nyari motor itu buat yang gue pakai tiap hari, kayak gitu.
Ya mungkin seperti yang tadi gue bilang lagi, gue ulang lagi biar lu pada ngerti. Cara gue dalam memilih motor, memilih riding gear, atau memilih gadget atau yang lain itu ya kurang lebih sama seperti itu. Terus juga kalau misalkan ngomongin konsumsi bensin, ya kalau ngomongin bensin mah pro kontra sih. Ada yang oh iya ini motor kenapa nggak ini aja lebih irit loh kayak gini-gini. Ya kalau misal irit sih irit, kalau misalkan nggak cocok buat gue ya gue ogah juga tetap. Gue mendingan motor sedikit lebih boros tapi cocok buat gue kayak gitu. Ya itu cara gue sih dalam memilih sesuatu. Ya mungkin lo orang punya lah pasti kriteria kalau misalkan mau beli sesuatu. Ya boleh share juga di bawah komen-komen. Ya boleh juga tuh diskusi kalau misalkan ada yang nanya, bang kalau gue budget segini, kebutuhan gue begini-begini, kira-kira motornya apa ya? Ya mungkin gue bisa kasih saran lah berdasarkan apa yang udah pernah gue rasakan gitu. Kayak gue kan udah beberapa kali test ride motor, ya mungkin gue bisa kasih sedikit saran gitu. Ya mungkin segitu aja sih vlog gue untuk 5K spesial ini. Special request dari kalian sudah terlaksana. Ya walaupun berdasarkan voting sih. Oke, terima kasih yang udah nonton. Aduh, silau sekali Bapak. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa komen, subscribe channel Icalaci, di like videonya. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, silakan bisa komentar di bawah. Dan biasakan baca deskripsi. Itu tuh yang paling gue tekankan. Masih aja ada yang nanya, bang kamera lu pakai apa, bang helm lu pakai apa, bang motor lu apa. Aduh, capek mas balasnya juga. Oke, thank you, sampai ketemu di vlog berikutnya. Iya, wis mantap. Balik. Ya, iya baru balik kuliah. Oh, Baru balik kuliah juga. hah? Baru balik kuliah apa gawe? Ya baru balik gua. Oh, Mau stiker nggak? ya, Mau stiker nggak? apa? Mau stiker nggak? Hah? Boleh. Bantu dulu ya. Ya. Mana yang enak tok? Coba. Wih, namanya siapa? Faisal. Oh. Wah, jangan. Ada vlog nih gue kayaknya nih. Boleh, boleh. Masuk itu nggak apa ya? Boleh. Boleh, boleh. Gua Ada juga Instagram nggak? vlogging sih. Ada Instagram nggak? Hah? Ada Instagram nggak? Lu ada line gua nggak? Gak ada sih. Nggak ada. Nanti coba message via Instagram aja kali. Oke. Ya, sip. Gue juga rencana mau vlogging sih. Wis, boleh deh. Belum ada ininya, gearnya. Ya, nggak apa-apa, nabung aja dulu. Sudah. Sip. Thank you ya. Ya, itu. Balik kemana? Hah? Balik kemana? Serang ke Perum. Oh, ke Perum. Iya. Oh, Perum mana? Di depan Sinta. Depan Sinta yang rumah sakit itu bukan? Iya, rumah sakit Tiara. Oh, di situ dekat situ. Iya. Oh, dekat ya? Oh, lu di mana? Hah? Di situ juga. Oh, ya, ya, ya. Tahu ya? Kayaknya gue buru-buru balik nih kalau ini banjir. Langganan. Oh, gua hafal banget jalur kalau dilihat di vlog. Kayaknya jalur gue biasa banget. Sip, hati-hati.